itu tadi cuci tangan yang penting ya di sini. Jadi tetap protokol kesehatan dimanapun kita harus lakukan karena ini adalah cara yang paling efektif untuk memutuskan rantai penularan. Ya, ini ada sejenis titipan gitu ya, pesan dari pemirsa dok. Kenapa ketika kita batuk atau bersin itu bisa menggunakan sudut ini ya, sudut siku ini? Bukankah nanti akan menempel ke ini dan berpotensi menularkan pada orang lain atau seperti apa ini dok? Ya, itu memang di dalam etika batuk ada 5 cara ya. Pertama dengan menggunakan tisu atau sapu tangan, kemudian ditutup dengan baju, kemudian ada 5 cara ya. Nah, salah satunya apabila tidak ada hal yang lain, apabila tidak ada mendesak, tidak ada tisu dan tidak ada yang lainnya, maka daripada kita batuk tanpa ditutup, maka si droplet itu ya atau percikan itu dia akan menjangkau area 1-2 meter. Ya, ketika ada orang di dekatnya mungkin itu akan orang tertular. Dan ketika ada angin mungkin si percikan darah itu akan jauh menjangkaunya lebih dari 1 meter. Oleh karena itu lebih baik ditutup pakai lengan baju dan kemudian tentu harus segera dibersihkan gitu ya. Nah, ini juga yang penting si droplet itu tidak menjangkau lebih jauh areanya seperti itu. Oh, iya. Artinya apakah seketika harus dibersihkan si baju yang kita kenakan? Kan biasanya orang bekerja misalkan dok ya, apakah nanti sampainya di rumah aja selepas pulang kerja? Ya, yang penting kita menjaga jarak. Apabila apabila memang belum bisa pulang, belum bisa ganti baju, yang penting kita menjaga jarak supaya kita tidak bergesekan dengan orang lain gitu. Oke, baik dok. Misalkan kita tanpa sengaja pernah bersentuhan dengan orang yang potensi PDP misalkan gitu ya. Kemudian apa sih ya langkah yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan dok? Ya, ini memang banyak sekali sebenarnya kasus-kasus seperti ini. Ketika ada saudara kita, tetangga kita, ada batuk, periksa di rumah sakit, ternyata dia PDP. Padahal sebelumnya udah sehari-hari sama kita nih. Yang menjadi sehari-hari sama kita, teman itu panik atau keluarga itu panik. Nah, tentu di sini tidak perlu khawatir apabila tidak ada gejala. Yang penting kalau tahu bahwa teman kita atau misalnya orang yang kita kena sehari-hari ternyata PDP atau kontak dengan PDP, yang penting yang kita lakukan adalah pertama, tetap kembali ke protokol kesehatan itu yang harus kita anjurkan. Ya, pertama ya, tetap menggunakan masker, kemudian PDP nanti menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Nah, kita wajib mencari tahu pasien yang PDP itu. Yang terduga itu PDP itu wajib kita kasih tahu, mencari informasi, bisa ke dinas kesehatan, bisa ke puskesmas. Kalau misalnya si A itu pernah kontak dengan saya misalnya, ya saya ingin tahu si A itu tertular atau tidak. Nah, itu kita bisa cari informasi, jangan diam saja. Nah, setelah itu kalau ternyata dia memang PDP itu positif, maka si A yang kontak ini harus diperiksa. Ya, harus diperiksa swab ya, diperiksa tenggorokannya apakah dia betul-betul tertular atau tidak. Atau sebelum periksa swab mungkin bisa ke puskesmas, bisa dilakukan pemeriksaan rapid test dan lain-lain. Itu akan menjadi pemantauan orang puskesmas. Begitu juga dengan si A ini, ternyata dia di rumahnya ada anaknya, ada istrinya atau anggota keluarga yang lain juga harus diperhatikan selama yang PDP ini belum tahu status yang jelas. Ya, seperti itu barangkali Pak. Jadi tetap tidak menghindar, justru malah menyembunyikan. Nah, itu yang selama ini mungkin ada, menyembunyikan, takut saya disangka, ada stigma masyarakat yang akhirnya udah dah, daripada repot mendingan saya diem. Nah, itu yang mesti mesti ada kesadaran dari yang kontak itu supaya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya supaya kita mungkin dari dinas kesehatan melalui puskesmas bisa men-tracing, bisa menelusuri siapa-siapa saja yang kontak dengan orang PDP tersebut. Ketika nanti PDP tersebut ternyata tertular, akan memudahkan. Dan selama menunggu hasil itu, yang kontak tadi itu harus berisolasi mandiri di rumah, ya, diam di rumah.
Karena memang sekarang kan semua harus seperti itu. Bukan berarti keliaran kemana-mana gitu ya. Seperti itu. Jadi selama menjalani isolasi di rumah mandiri, ketika ada gejala bisa lapor ke puskesmas, bisa berhubungan dengan pihak puskesmas. Seperti itu yang betul, yang benar-benar artinya masyarakat itu peduli terhadap virus corona ini, terhadap wabah ini, sehingga semua itu bisa saling berkomunikasi dengan baik, dan itu akan memudahkan semua elemen masyarakat, semua stakeholder dan lain-lain apabila masyarakat mempunyai kesadaran seperti ini. Begitu. Ya, kemudian ini terkait dengan makanan atau minuman yang harus dikonsumsi. Adakah kategori-kategori khusus untuk bisa mencegah terjangkitnya corona ini? Mungkin dari dokter ada pengalaman ya, dilarang makan ini, minum ini, seperti itu, boleh? Ya, betul. Ini adalah penyakit infeksi virus ya, bukan penyakit metabolisme yang ada larangan ini, larangan itu. Tentu di sini secara prinsip tidak ada yang dilarang. Makanan yang harus dikonsumsi adalah makanan yang seperti biasa kita sehari-hari ya. Tentu dengan bergizi baik, polanya harus teratur dan lain-lain. Nah, itu yang sehari-hari kita konsumsi saja, tidak ada makanan khusus yang lain-lain. Supaya daya tahan tubuh kita yang seperti ini tetap stabil, tetap terjaga, tidak menurun gitu ya. Nah, tentu apabila kita aktivitasnya lebih banyak, ya otomatis kita harus menambah nih kira-kira makanan apa sih, gizi apa sih yang kita kurang. Misalnya yang sehari-hari tidak bisa minum susu, ya kita sekarang minum susu. Kemudian kalau misalnya ada vitamin, ya kita minum vitamin. Kalau ada buahnya langsung, vitamin yang mengandung vitamin antioksidan di sini yang sering yang direkomendasikan adalah vitamin C ya. Misalkan kita bisa makan jeruk langsung yang biasa sehari satu, ya kita minum makan dua misalnya gitu ya. Jadi tidak ada gizi khusus ya, kalau selama ini yang saya ini kan yang pasien biasa ya, kecuali di rumah sakit itu harus ekstra, harus betul-betul perhitungan gizinya supaya ya, dia memenuhi kebutuhan gizinya. Tetapi kalau untuk masyarakat yang seperti kita sehari-hari berkegiatan, beraktivitas, ya makanannya seperti itu. Ya, jadi kalau kita merasa makan selama ini polanya tidak teratur, ya harus teratur. Kemudian kalau gizinya kurang, tidak memenuhi 4 sehat 5 sempurna misalnya, ya kita usahakan supaya gizinya terpenuhi seperti itu, dan efeknya adalah daya tahan tubuh kita akan terjaga dengan fit, dan kita akan terhindar dari penyakit yang lain termasuk virus di sini. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi pertanyaan nih, Dok. Kalau dokter melihat seberapa efektif penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Cianjur ya secara umum ini, Dok? Iya. Penerapan protokol kesehatan di Cianjur sudah sangat bagus kalau menurut saya ya. Jadi sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang semestinya. Namun di sini kita bagaimana mengimplementasikannya dan bagaimana juga masyarakat menerimanya. Ada yang sebagian bisa melaksanakan, ada yang tidak. Dan akhirnya akan nanti ujung-ujungnya ke ke hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi protokol kesehatan misalnya salah satu ya kita harus ikuti anjuran, mengikuti tadi contoh penggunaan masker yang baik dan benar. Nah, kita terapkan seperti itu. Jadi jangan asal gitu. Kalau asal seperti itu ya nggak ada manfaatnya, hanya sebagai aksesoris di leher digantung seperti itu ya. Jadi itu satu. Jadi gunakanlah masker ini yang betul, yang baik dan benar, termasuk saat melepasnya ya. Misalnya ketika kita sudah ke ruangan ke luar ruangan, ke tempat agak ramai banyak orang, ketika pulang ke rumah itu maskernya jangan dipegang depannya, takutnya ada droplet yang nempel di sini, terus ternyata kita pegang, terus nempel dong di tangan kita, ya. Jadi masker kain pun yang ada, misalnya sebaiknya lebih dari satu, jadi setiap hari diganti, dicuci, atau kalau enggak pada saat bepergian juga bawa gitu. Jadi itu yang salah satu penerapan menggunakan masker yang baik dan benar. Kemudian saat ini juga cuci tangan yang masih kurang sadar, kurang menyadari cuci tangan itu apa sih? Cuci tangan sebenarnya toh begitu-begitu aja, tidak ada manfaatnya. Mungkin saya perlu kasih tahu ya bahwa ketika droplet yang kan penularan virus itu ada 2 cara.